Halo para pinner sejati, gimana kabar di pagi hari ini? Saya harap para pinner tetap bersemangat dan tetap optimis kawan-kawan ya. Eh, ini dari Bang Rafael ini ya. Satu aplikasi Boots baru menawarkan layanan telekomunikasi ini melalui mata uang Pi di lebih dari 160 negara di seluruh dunia dengan nilai tukar yang lebih baik dan yang terutama tanpa biaya transaksi. Wow, ya. Nah, jadi menurut saya kawan-kawan, ini ya pikiran saya, sepertinya Bang Nicholas memberikan surprise ya. Ini judul video ini ya. Sepertinya Bang Nicholas akan memberikan surprise untuk para pioner sejati. Jadi kenapa seolah-olah kan sudah dikonfirmasi oleh Sendevan bahwa kita adalah non-konformis ya. Berarti tidak seperti ngikut-ngikutan gitu loh ya. Memang saat ini ada di bursa, tidak dipungkiri memang, tapi beberapa aplikasi yang belum diluncurkan sepenuhnya, dan inilah yang menurut saya Nicholas akan memberikan surprise kepada para pioner ketika sudah terhubung dan terkoneksi semua aplikasi dEPS, maka barulah akan diumumkan GCV, karena dia ingin menyatukan dulu ya kan. Tidak mungkin ketika sudah orang sudah mulai banyak menggunakan ya kan, nanti seperti kode-kode otomatis itu akan terkoneksi ya kan gitu. Termasuk ini yang kita lihat barusan ya kan kawan-kawan, nih Botster ya, salah satu aplikasi yang menggunakan Talks di konversi Pi minus 9, karena ini sistem kecepatan yang bertransaksi ya. Kecepatan transaksinya teman-teman yang luar biasa. Oke ya, lalu kemudian itu dari, nah kita masuk dulu di ini kawan-kawan, mungkin ada informasinya di core team ya. Jadi pastikan teman-teman yang ini bisa mengikuti Bang Dema supaya bisa mendapat beberapa informasi kan, yang tidak punya X khususnya. Dari core team terakhir 1 hari yang lalu aja ya. Sorry. Ini ada 2 jam ya. Ini ada berita terbaru dari core team ya kawan-kawan ya. Saya baru lihat juga ini ya. Ada blognya ya. Berada blog ya ini. Nah, ini core team ya, terverifikasi 2 jam. Mana ini? Kamu kemana aja nih? Nah, berita resmi ya hari ini ya. Kita dapat berita resmi hari ini ya, luar biasa ya. 2 jam. Ini ada blognya. Ini ada blog, ini ada blog, ini ada blog. Ya, ini ada blog. Nah, kita klik. Berikut ini adalah pekerjaan migrasi mainnet yang akan datang berdasarkan prioritas jaringan. Pelajari lebih lanjut. Yes ya. Ini kabar baik untuk para pinner sejati. Mainnet, peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas dan penjelasan tokenomics dan pasokan Pi. Peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas penjelasan dan tokenomics dan pasokan Pi. Tokenomics. Hyperloper, blok ini akan menguraikan peta jalan migrasi. Ini panjang ini kawan. Kita lihat aja di bagian-bagian yang pentingnya ya. Hyperloper, blok ini akan menguraikan peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan dan menjelaskan tokenomics dan mekanisme pasokan Pi. Peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas dalam pembahasan migrasi Pi mainnet
Perlu diingat fakta-fakta berikut. 1. Migrasi perlu dilakukan untuk jaringan yang beranggotakan puluhan juta orang berdasarkan data penambangan yang kompleks selama 6 tahun terakhir, guna memastikan keakuratan, keamanan, dan keadilan bagi pioner yang jujur dengan mengecualikan kecurangan. Ini bukan sekedar airdrop sederhana ke puluhan ribu dompet tanpa banyak mempertimbangkan data tambahan seperti di banyak proyek kripto lainnya. 2. Jaringan tersebut telah memigrasikan lebih dari 12 juta orang yang dengan sendirinya sudah merupakan pencapaian skalabilitas dalam industri, terutama mengingat proses QC dan migrasi yang dibangun secara asli tanpa biaya fiat bagi pengguna. Ya, lihat ya. Mana ya? Tiga, ketika kondisi migrasi untuk menuju Open Network ditetapkan menjadi 10 juta, mencapai keseimbangan antara kebutuhan jaringan untuk bertransisi ke Open Network secara tepat waktu dan penyertaan jutaan pioner di mainnet. Dipahami dan diharapkan bahwa akan ada orang yang perlu bermigrasi setelah peluncuran Open Network. Yes. Berikut peta jalan migrasi mainnet berdasarkan prioritas jaringan. Menyelesaikan migrasi awal untuk pioner dalam antrian saat ini. Jaringan sedang menyelesaikan migrasi pertama untuk antrian pioner, termasuk imbalan penambangan dasar terverifikasi, imbalan lingkaran keamanan terverifikasi, imbalan penguncian, imbalan penggunaan utilitas, dan imbalan node terkonfirmasi. 2. Migrasi kedua termasuk bonus rujukan setelah migrasi pertama dalam antrean. Saat ini selesai, migrasi kedua juga akan mencakup bonus perolehan rujukan yang diatribusikan kepada anggota tim rujukan yang lulus QC. 3. Migrasi berkala yang berkelanjutan, akhirnya jaringan Pi akan beralih ke migrasi berkala dan teratur, misalnya bulanan, triwulan, dan lain-lain, yang akan ditentukan kemudian, yang akan mencakup semua bonus dan hadiah. Perhatikan bahwa perbedaan dalam UI antara saldo yang dapat ditransfer dan saldo migrasi aktual sesuai dengan yang dimaksudkan. Ini menggunakan estimasi perhitungan yang disederhanakan untuk menghemat waktu dan sumber daya komputasi. Saldo yang benar-benar dimigrasikan ke dompet mainnet pengguna bergantung pada komputasi yang ekstensif dan tepat yang dapat makan waktu lebih lama per pengguna melalui semua sesi. Nah, itu ya kawan-kawan informasi hari ini dari Core Team. Kesimpulan, jaringan ini didedikasikan untuk menyelesaikan migrasi mainnet bagi semua pioner yang nyata, terverifikasi dan jujur sesegera mungkin sambil memastikan keakuratan, keamanan, dan integrasi jaringan tokenomic. Pi dirancang untuk menyelaraskan pertumbuhan jaringan jangka panjang dengan kontribusi nyata dari komunitas, memastikan bahwa model penerbitan tetap adil, didorong oleh kemajuan dan didasarkan pada partisipasi yang sebenarnya. Lah itu ya kawan-kawan, informasi terbaru dari Core Team hari ini. Oke ya, artinya apa? Saya mau sampaikan mungkin kita sulit memahami, tetapi intinya Nicholas telah merancangkan yang terbaik untuk para pioner. Salam GC, tetap semangat.